Bismillahirrahmanirrahim ya ikhwani, alhamdulillah. Sekarang kita ada di tanggal 16 Maret, tepatnya di Garut, di Kecamatan Karangtengah. Kita berada di rumah seorang ibu yang sangat baik sekali. Nanti akan tahu sendiri. Kita jelaskan runtutannya kenapa kita bisa bertemu di sini. Sekarang perkenalan dulu Depatan. Bismillah, assalamualaikum semuanya teman-teman yang nonton video ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fathan Jihad Ilham, bisa dipanggil Fathan. Dan sebelumnya saya juga udah pernah masuk di podcast Ustadz Deswara, ada di bawah ini. Ya, nanti lihat aja di scroll YouTube-nya ada. Nah itulah, sekian saya dari Fathan. Oke, aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rizal dari Kendari ya, dan pernah bersama-sama dengan Ustadz Deswara di salah satu ma'had. Dan sekarang alhamdulillah kembali dipertemukan dan bisa berjumpa di podcast ini. Semoga podcast ini memberikan pencerahan, Amin. memberikan dampak positif lah buat yang menyaksikannya. Amin. Terima kasih. Oke. Ya. Nah, jadi gini ikhwah. Ana tuh dulu, mungkin ada beberapa ikhwah di sini yang nonton. Ana dulu pernah mau bilang Ana sendiri mau ke Yaman. Ana. Tapi ternyata qadarullah, ya teman-teman tahu sendiri, Ana sekarang masih di Indonesia. Nggak jadi ke Yaman. Kenapa bisa ceritanya? Jadi ada sebuah ma'had. Di situ ada mudirnya. Kita sebut aja Pak Jagur. Dimudiri oleh Pak Jagur di situ. Ya, nama samaran. Inisialnya kayak. Nah, si Pak Jagur ini yang nawarin anak ngajar biasa. Pertamanya kita bertemu, beliau tuh minta saya pengen belajar bahasa Arab, anak ajarin. Nah, ternyata beliau tuh punya santri, tapi waktu itu Rizal dan Fathan ini belum masuk ke pondok itu. Nah, akhirnya anak ngajar, itu kita ketemu di Pare. Anak ngajar, terus ternyata pondoknya di Garut, anak ngajar di Garut. Nah, pas anak ngajar di Garut tuh dulu tuh bulan apa? Ingat gak? Awal tahun lah. Awal tahun kemarin ya? Iya. Awal tahun 2021. Nah, Ana datang, ini Rizal udah masuk, Fathan udah masuk, Ana datang sebagai pengajar. Ana niatnya datang tuh sebagai pengajar aja. Tapi Pak Jagur nih langsung, kalau bahasanya ya, dia bahasanya antum jadi mudir katanya. Langsung. Jangankan Ana, ini Rizal juga ditawarin jadi mudir gitu maksudnya. Jadi dia mengangkat semaksimal mungkin. Wah, Ana senang dong jadi mudir. Ya udah, Ana biasa ngajar dan lain sebagainya. Dan bulan pertama biasa berjalan dengan semestinya. Bulan kedua nih ada obrolan. Ana tuh sempat mau keluar agak-agak betah gitu. Terus dijanjiin ke Yaman. Mau gak ke Yaman katanya, kata Pak Jagur nih. Terus Ana bilang ya mau. Toh Ana masih jomblo juga, masih muda juga. Oh iya, kalau gitu antum berangkat sama anak-anak katanya. Nah, artinya anak-anak yang berdua ini lebih awal ditawari. Nah, sekarang kita tanya ceritanya antum bisa ke pondok ini tuh gimana? Mulai dari siapa dulu nih? Fathan. Nah, Fathan dulu. Ceritanya awalnya. Oke. Awalnya sebelum sebelum masuk di Darul Hijrah di Darul Hijrah gak apa-apa. Gak apa-apa juga. Itu maksudnya nama ma'had inisialnya ya. Sebelum masuk di pondok itu, aku masih kerja. Pada saat itu masih kerja di Depok lah, kerja sama keluarga. Tahu-taunya dicat sama teman, sama si Rizal. Nih namanya si Rizal. Terus dibilang, "Tan, lagi ngapain?" Bilang lagi kerja. Terus Bang Rizal bilang, "Ngapain antum kerja? Mending belajar dulu, jauh-jauh dari Sulawesi gitu kan." Dari Sulawesi jauh-jauh malah kerja. Ya udah, datang sini aja di Garut. Nah, pas habis itu langsung saya chat Ustadz itu kan, langsung bilang, "Ustadz, boleh nggak Ana masuk di sini? Apa syaratnya?" Pas saat itu langsung di VC kan, "Ya udah antum datang aja hari ini. Antum langsung masuk," katanya gitu. Terus saya tanya, "Apa syaratnya?" "Kamu nggak usah bawa apa-apa, bawa pakaian aja dengan kakak." Itu doang, langsung masuk. Nah, pas sudah datang, langsunglah masuklah di Garut. Singkat cerita, Ana dengar juga teman-teman pada dijanjiin ke Madinah dan di Yaman.
Nah, yang anak-anak ini aku tanya, bilang, emang kalian dijanjiin apaan mau keluar negeri, mau ke Yaman katanya. Siapa yang kasih? Wah, Ustadz itu, sama Pak Jagur ya? Pak Jagur. Pas saat itu saya nanya, Pak Ustadz, namanya Pak Ustadz biasanya dipanggilkan kalau di santri. Pak, boleh nggak saya juga ikut? Langsung, oh boleh, kamu mau kemana gitu? Nah, awalnya saya tuh pilih Madinah. Karena apa? Karena langsung bisa umroh. Langsung kayak yang kita tahu kan di sana bagaimana indahnya Madinah. Nah, pas sudah saat beberapa saat kemudian saya sering curhat-curhat juga sama teman. Katanya ngapain antum ke Madinah, nanti takutnya jauh-jauh langsung kerja, tahu-taunya tidak belajar. Ya udah, bagusnya di mana? Di Yaman. Di Yaman sana antum fokus katanya. Belajar fokus, nggak ada yang namanya kayak foya-foya, jalan-jalan gitu. Jadi antum fokus tetap ke Yaman. Ya udah, langsung saya bilang ke Pak Jagur ini, Pak, saya nggak jadi ke Madinah, Pak. Kenapa? Bilang takut terlalaikan dengan dunia katanya. Oh, langsung mau kemana antum jadinya? Mau ke Yaman. Fix tuh ke Yaman. Nah, pada saat itu ya udahlah, langsung kita dijanjiin ber-13 ini mau ke Yaman. Nanti ada lagi cerita sebelum-sebelumnya bisa diceritain oleh Akhi Rijal. Ya, demikianlah perjalanan saya ke Darul Hijrah Pondok. Ya guys. Yo. Ya, teman-teman sekalian, jadi awal mulanya saya dan beberapa teman ke Pondok DH ini ya, inisialnya DH, itu tidak lain adalah saling ajak ya, ajak mengajak, saling kenal memperkenalkan ya. Ada yang duluan masuk, nanti beberapa pekan ke depan, bulan ke depan, pasti ada yang akan mengajak temannya juga. Untuk apa? Untuk gabung. Dan juga waktu awal-awal itu Mahat DH ini atau Pondok DH ini selalu memberikan promosi ya, kayak iklan lah gitu, untuk daya tarik buat siapa aja yang ingin masuk belajar gitu. Daya tarik pertama apa? Yaitu gratis gitu kan. Dimana kita lihat banyak pondok yang berbayar ya, banyaknya orang-orang yang ingin belajar agama tapi nggak punya biaya, baik itu dari keluarganya atau diri pribadinya. Nah, itu promosi paling utamanya, gratis. Jadi anak-anak yang ingin belajar dan finansialnya tidak mencukupi, maka ini adalah solusi terbaik ya. Dan juga yang sering diangkat dalam promosi Mahat DH ini, yaitu siapa saja yang udah lulus dari jenjang SMA akan diberikan jaminan untuk dilanjutkan pendidikannya kemana? Ke Timur Tengah. Ada yang ke Mesir, Al-Azhar, ada yang ke Sudan, ada yang ke Yaman, sampai ada yang ke Madinah ditawarkan ya. Dan setiap mempromosikan itu dengan pembicaraan yang meyakinkan ya. Kadang mengatakan, saya udah sering memberangkatkan ke Madinah ya, tiap tahun saya mengantar sampai ke Mesir, anak-anak SMP juga saya antar. Dan kita berhusnuzonnya ya, kan kita sebagai murid kepada ustadz kita ya, kita percaya gitu kan, tidak bersuuzon, tidak berprasangka buruk. Nah, ketika kita ditawarkan seperti itu dengan biaya yang gratis ya, dia nawarin ke Yaman, yang mana kita tahu Yaman juga ini untuk berangkat ke sananya aja, Masya Allah ya, sampai kemarin tuh biaya kurang lebih sekitar 20 jutaan. Nah, si Pak Jagur ini menawarkan untuk berangkat Yaman full beasiswa gratis, tidak mengeluarkan biaya sepeser pun. Jadi teman yang udah ditawarkan, kemudian dia mendaftarkan dirinya, setelah itu mengajukan paspornya, nanti tidak lama dia pasti bakal ngajak temannya, pasti. Contohnya saya ya, saya ditawari sama teman ya, teman saya dari Pekanbaru. Dia ditawarin nanti bisa belajar di Madinah ya, dengan wasilah apa? Menghafal mutun tolabul ilm ya. Kemudian saya diajak setelah sebulan kurang lebih, saya juga ngajak temen ya, temen yang saya ajak ini Fathan ya, akhirnya bisa gabung. Dan waktu itu saya ini ditawarkan kemana? Ke Madinah. Ya seneng lah saya kan, pengen ke Madinah belajar, ketemu para masyayikh, bisa sholat di Masjid Nabawi, bisa umrah, itu kan adalah sebuah kenikmatan yang besar. Ya saya pilih Madinah, dan teman-teman yang lain pada milih apa? Yaman ya. Jadi waktu itu yang milih Madinah cuma 2 orang waktu itu, saya dan Ahmad Rafif waktu itu. Yang lainnya pada mau ke Yaman semua ya. 2 kami ini Madinah, dan yang lainnya ke Yaman.
Nah, seiring berjalannya waktu, ya, pengurusan, tahu-tahu Madinah ini gak ada kejelasan. Ya, akhirnya saya dan teman tadi Rafif memutuskan untuk ikut gabung ke Yaman aja, ya, biar ada kejelasan. Nah, karena Madinah gak ada kejelasan, beralih ke yang ada kejelasan, karena waktu itu Yaman sedang ada pengurusan. Ya, mungkin seperti itulah gambarannya kenapa saya bisa ada di pondok DH itu. Ya, awalnya diajak sama teman, ya, dan akhirnya saya juga mengajak teman dan sama-sama menjadi korban. Oke. Nah, kita udah dapat nih bayang-bayang. Jadi gini, kembali ke cerita Ana nih. Nah, singkat cerita kan Ana tuh ditawari, ya udah Ana bertahan. Nah, bulan pertama kan biasa Ana datang sebagai guru tuh. Biasa karena Ana datang sebagai guru, kalau Rijal dan Fathan kan datang sebagai santri. Ana datang sebagai guru biasa dapat gaji bulan pertama. Setelah bulan kedua, obrolan ke Yaman itu si Pak Jagur bilang gini, kan waktu nawarin tuh mau ke Yaman, Ana bilang mau, katanya gini, oke kalau gitu tadi katanya, bisa gak antum bantu biaya 6 juta aja, sisanya dari Ana. Wah, kalau gitu Ana bilang gini, oh nggak ada, kata Ana, bisa gak antum ada channel gak yang bisa buat Ana dapat sampai Ramadan, kan dijanjiin kita berangkat Syawal waktu itu ya. Awalnya tuh Syawal. Sampai Syawal Ana bisa dapat 6 juta itu. Oh, gini aja tuh katanya. Antum fokus ngajar di sini, nanti semuanya biaya Ana yang tanggung. Wah, enak kan? Jadi udah Ana ngajar tanpa gaji, tapi di sisi lain Ana juga butuh penghasilan. Akhirnya Ana curi-curi ngajar di tempat lain. Curi-curi ngajar di tempat lain. Ramadan juga Ana ke sana karena memang gak tahu ya, perasaan nih ada. Kalau Ana pribadi, perasaan suudzon tuh ada. Mungkin belum dibilang suudzon juga sih, tapi ini berangkat gak ya? Was-was. Ada tuh was-was tuh. Tapi karena memang agak sedikit kelihatan dari gelagatnya. Kadang-kadang ada kebohongan yang terjadi gitu. Tapi terkadang, nggak selalu. Terkadang ada kebohongan yang terjadi. Nah, kemudian udah sampai Syawal, enggak, diundur. Akhirnya, kalau teman-teman nih udah pada keluar uang, Ana enggak. Nah, sekarang kita omongin uang. Antum keluar uang berapa? Kalau awalnya tuh teman-teman dimintain 6 juta per anak waktu itu, dengan alasan untuk membantu dirinya. Ya, si Pak Jagur ini waktu itu sedang kekurangan biaya katanya, ya, bantu saya ya untuk mengurangi beban saya. Kita tanya berapa? 6 juta aja dari nilai total 28 juta. Jadi dia yang nanggung 22 juta, ya. Dan kebetulan waktu itu saya bilang, saya nggak punya uang, Ustaz, dia bilang kan. Kemudian dia bilang, ya udah semampunya aja. Ya udah, saya bilang oke, siap. Saya coba usaha cari-cari ke keluarga, ke siapa kayak saudara yang bisa bantu saya, ya. Dapatlah saya dengan nominal yang tidak besar sih, setengah dari yang dia minta. Ya, sudah paham ya pemirsa? Setengah dari yang diminta saya berikan kepada dia, ya. Dan itu juga apa? Dimintain sama dia, ditanyain gimana, udah ada belum, gitu kan. Padahal kan awalnya apa? Semampunya, ya. Kalau ada kasih, kalau nggak ada nggak usah. Dan saya ngasih setengah dari yang diminta waktu itu. Oke, dikasihlah ke dia. Ya. Antum? Saya juga sama, dimintain gini kan, bilang antum punya uang nggak juga untuk pembayaran untuk ini, gunanya untuk visa. Tuh dia tuh bilang ke Ana, bilang untuk pembayaran visa antum punya uang nggak? Nah, Ana jawab nggak ada, saya nggak punya uang karena udah nggak kerja kan. Jadi saya kasih ke beliau itu sekitar sama juga setengah dari beliau, setengah dari yang diminta, setengah dari 6 juta, ya gitu. Sampai sekarang nggak tahu kemana uangnya. Nah, jadi uang mereka tuh udah nggak ada dan mereka nggak berangkat sama sekali. Dan selain ini berdua juga ada bersama kita tuh jumlah 13 semuanya ya. 13 dan itu alhamdulillah semua keluar uang kecuali Ana. Yang selamat beliau. Harus selamat. Yang paling gede tuh berapa? Itu 28 juta. 28 paling gede. Full. Jadi full dikasih 28 juta dan hangus udah. Dan itu memang wah, pengalaman banget. Nah, jadi intinya kawan-kawan, intinya
ya ini juga Ana dapat pelajaran, teman-teman juga insya Allah dapat pelajaran dari pengalaman ini. Ana dari awal udah punya perasaan ini memang sih Ustadz punya pesantren, tapi ternyata itu menjadi alat dia. Ya, menjadi alat mata pencarian. Digratisin, iya bener digratisin. Anak-anak makan biasa makan, anak-anak belajar, iya belajar. Anak gurunya gitu kan, anak-anak belajar, anak-anak kecil belajar. Tapi ya itu di sisi lain ternyata inilah yang terjadi di akhirnya. Di akhirnya Maha Darul Hijrah ini ternyata sekarang sudah tidak ada, tempat juga nyewa, bukan nyewa, pinjem ya. Dikasih hak pakai, ada tetangga, ada sih beberapa tempat. Dan itu dia ngelobinya tuh mulus banget. Dan memang kerjanya tuh rapih banget. Benar. Rapih. Jadi rapihnya tuh ya gitu ngomong ke kita secara sangat. Jadi dia tuh seperti memanfaatkan kegalauan anak. Kan rata-rata kita bisa lihat anak-anak lulusan SMA, lulusan pondok tuh pengen ke luar negeri. Nah, itu yang dia manfaatkan. Orang sih siapa yang nggak mau dijanjiin ke luar negeri gratis gitu kan? Siapa yang nggak mau menuntut ilmu dijanjiin gratis? Otomatis banyak yang mau. Nah itu kemudian, nah kita dijanjiin diundur. Akhirnya dulu tuh ditentuin berangkat tanggal berapa? Oktober. 23 Oktober. Nah orang-orang udah siap-siap, udah packing terus ceritain. Tanggal 28 Oktober. Ceritanya seru, guys. Nah, seru. Mungkin saya bisa cerita yang bagian awal-awalnya. Untuk selengkapnya mungkin bisa diperjelas sama Bang Rijal ya. Mungkin dengar bisa sedih, bisa merasa agak ketawa-tawa lucu juga. Nah, pada suatu hari Ustadz nih, misalnya kita itu dijanjiin hari Kamis berangkatnya ya, Kamis. Nah, hari Rabunya beliau itu datang ke asrama. Enggak. Sebelumnya itu beliau mau ada acara perpisahan. Nah, perpisahan itu apa? Bakar domba. Iya. Nah, ternyata ada domba tuh dibeliin, Bang. Nih, Ustadz beliin domba buat kalian, bisa nyate malam-malam kan. Nah, ternyata pas malam itu makan sate. Nah, pas malam itu beliau tuh langsung kayak udah udah lain lah kayak kesehariannya. Dia tuh kayak banyak diam, terus nggak ngajak bicara, kecuali kita yang ngajak dia baru jawab, itu pun jarang ngomong. Terus dia kayak alasan sakit perut tuh, langsung pergi. Nggak tahu kemana ya, langsung pergi. Kita langsung makan, udah pasnya itu Ustadz nelpon jam 9 ya, pokoknya agak malam ya, pada Isya nelpon kan. Dan dia nelponnya ke ini Bang Rijal, suruh anak-anak katanya kalau bisa yang di asrama lain, kan kita punya 3 asrama, yang asrama 1 ini agak jauh dari asrama 1. Nah itu yang asrama itu disuruh gabung di asrama utama. Alasannya biar bangunnya nanti gampang, nanti kalian tidurnya itu bareng semua dikeluarin di luar kamar, jadi nanti kalian dibangunin biar cepat berangkatnya. Nah katanya subuh jam 3 kalau nggak salah. Jam 3. Iya jam 3 ya. Jam 3 itu ada bis nanti. Bis datang, bis travel. Mau jemput anak santri yang mau berangkat ke Yaman, 13 orang nih. Nah malam itu kita udah pada hari itu sebelum maghrib kita tuh udah pamit ke warga, sama para sesepuh, sama Pak Yai di sini kan, Pak imam-imam warga sekitar asrama lah. Kita pamit, Bu, kita mau pamit, doain ya. Wah bayangkan tuh kita udah pamit semua tuh. Oh iya, sing selamat, semoga sukses di sana. Semua keluarga juga. Ada yang foto, sudah dibikinin makanan, sudah dikasih bekal gitu kan. Udah itu malam nggak ada, kita itu sebagian yang tidur hanya berapa doang. Ada beberapa orang yang nggak tidur karena saking senangnya kan. Mungkin untuk persiapan berangkat kalau datang bus. Tiba-tibanya udah jalannya waktu malam ke malam, sudah berapa jam gitu kan, udah jam 10, jam 11, 12 udah tidur semua, hanya berapa orang nggak tidur. Jam 3 dibangunin kita tuh, jam 2:30 dibangunin sama teman-teman yang nggak tidur. Bangun, persiapan apa? Persiapan berangkat ya. Oh iya, persiapan berangkat. Udah tuh ada yang mandi, sudah ada yang prepare, pokoknya barang udah siap tuh, tinggal siap angkat barang berangkat tuh. Tahu-taunya jam 3 nggak ada. Udah jam setengah jam kita nunggu. Wah, tidak ada tuh datang busnya. Asik. Terus
santri bilang, "Sat, nggak puasa kah? Ini hari Kamis." "Oh iya, hari Kamis sih." Ya udah, kita pergi sahur tuh ke ibu dapur. Pas sahur, sebagian ada yang di asrama untuk jaga-jaga kalau ada bus kan. Totonya nggak ada. Jam 4 udah masuk, subuh nggak masuk. Oh, kayaknya habis sholat subuh, kita sholat subuh. Habis sholat subuh nggak jadi sampai jam 8. Nggak ada kabar sama sekali, di telepon nggak ada, HP-nya udah mati. Mungkin sampai sini saya bisa ceritakan, mungkin selengkapnya dan lebih detailnya Kak Rijal bisa menceritakan, guys. Coba lanjut. Ya, lanjutin aja lah. Tadi ada gambarannya. Jadi keberangkatan itu sebenarnya bukan tanggal yang pertama yang dikasih dari Pak Jagur ini. Ya, jadi udah ada penundaan kesekian kali lah. Dan terakhir itu penundaannya sampai tanggal 23 Oktober. Sebelumnya juga sempat ada penundaan tanggal 15 Oktober itu harusnya berangkat. Terus ada alasan, "Nak, kalian ditunda dulu ya. Ada teman kalian yang pengen nikah." Ya, kita kesel kan. Ini alasannya alasan gak logis gitu. Masa kita mau berangkat ke Yaman belajar, terus ditunda gara-gara satu teman pengen nikah gitu. Terus yang lain gimana nasibnya kan? Ya, karena kita punya jiwa persaudaraan yang udah lama sama-sama gitu kan. Sama-sama merantau. Ya, sama-sama merasakan lah. Ini kita satu asrama, susah senang bareng-bareng udahlah. Ya, satu senang, yang lain ikut senang gitu kan. Satu nikah, yang kita ikut senang aja lah gitu kan. Dengan cara kita ikut diundur gitu sampai tanggal 23 Oktober. Ya. Akhirnya ditunda lah sampai 23 Oktober. Dan situ mentok, udah nggak ada lagi penundaan. Udah nggak ada lagi alasan intinya. Ya, akhirnya dari tanggal 15 sampai 23 Oktober itu sudah diagendakan persiapan untuk keberangkatan semuanya lah udah disiapin. Dari apa yang akan kita bawa ya, kemudian masalah vaksin ya, dan juga masalah PCR udah kita bicarain ya biayanya ya. Tahu-taunya pada saat itu ya si Pak Jagur ini memberikan instruksinya ke saya langsung malah ya. Pada saat malam tanggal 23 itu dia nelpon saya tuh. Kita lagi prepare nih ya, teman-teman lagi ngisi koper, ada yang bajunya dimasuk-masukin ya, ada yang turun ke bawah gitu kan, pergi ke mana? Ke bawah untuk beli sabun ya karena masih kurang sabun. Ada yang jam 11 malam keluar. Saya malah ditelepon jam setengah 9 malam. Ya, telepon ya, bilang, "Gimana kondisi teman-teman yang mau berangkat? Udah siap belum?" Saya bilang udah siap, Sat ya. Dan saya ditunjuk waktu itu sebagai pimpinan rombongan lah ya. Jadi pimpinan rombongan itu Ana yang ditunjuk ya untuk mengkoordinir teman-teman yang lain dari perlengkapannya ya, kemudian kesiapannya gimana, dan berangkatnya nanti jam 3 subuh dibilangnya. Jadi udah ada jadwalnya ya. Berangkat jam 3 subuh, kita dijemput dengan travel, mobil bis, dan nanti paginya jam 10 pagi kita bakal briefing di Hotel Jakarta Timur katanya. Itu keluar dari mulut Pak Jagur ini. Masih terekam nih di pikiran saya. Ya, pada saat malam itu setengah 9 telepon, kemudian saya bilang udah siap semua, Ustaz ya. Aman, saya bilang. Teman-teman udah kita satukan semua dalam satu ruangan untuk istirahat. Persiapan berangkat jam 3 subuh. Ya, tahu-tahu dia datang ke asrama. Kemudian pada saat itu dia agak kurang fit lah waktu itu. Dan dia minta ke salah satu santri ya untuk apa? Untuk dipijit. Ya, katanya dipijit buat apa? Saya tanya ke temen, "Ustadz lagi ngapain?" "Lagi diurut," katanya. "Buat apa?" "Biar fit bawa mobil ke Jakartanya ntar subuh, jam 3 subuh tuh." Ya, diurut dari jam 9 sampai jam 11 ya, sampai jam 11 lah kurang lebih. Ya. Nggak lama jam 11 selesai dipijat-pijat sama santri, dia keluar pergi naik mobil dia. Nah, disitulah awal hilang jejaknya ya. Awal hilang jejaknya jam 11 malam dia keluar sendirian dan tidak memberikan alasan apapun. Ya kita mikirnya dia bakal ngurusin ini itu ya, membelikan kita makanan kali, jajanan ya. Setelah itu jam 11 keluar dari asrama. Nah, mulai saat itu HP-nya sudah nonaktif ya. Nomornya di off-kan. Dan perjanjiannya kita jam 3 subuh bakal dijemput sama bis. Katanya saya udah DP. Ngomong gitu ya. Telinga saya mendengar langsung katanya sudah di DP bisnya untuk menjemput jam 3 subuh.
ya. Tahu-taunya jam 3 subuh, teman-teman udah pada siap-siap, udah ada yang sarapan, malah sarapannya diawalkan jam 3 subuh sarapan. Iya. biar apa? Biar nggak kelaparan kali di perjalanan ya. Tahu-taunya jam 3 subuh itu kita chat, hampir semua teman pada ngechat ya, menanyakan di mana posisinya. Nggak ada satupun yang bisa mendapatkan informasi. Semuanya tinggal checklist satu ya. Dan yang membuat kami heran lagi ya, ternyata ada grup wali santri yang dia sudah tutup sejak jam 11 malam. Ditutup apa? Tidak ada yang bisa memberikan pesan ke dalam, cuman admin, dan dia menjadi admin pribadi ya. Jadi mungkin dia khawatir bakal ada santri yang mengirim pesan di grup ini ya, menanyakan atau ngomong apalah. Maka ditutup semua pintu-pintunya ya. Hilang informasi. Itu sekitar 3 hari, nggak ada sedikit pun informasi tentang dirinya Pak Jagur ini. Hilang, bagaikan apalah gitu ya. Nggak ada kabar lah ya. Jadi kita ini gimana gitu, kayak anak-anak ayam yang kehilangan induknya. Nah, jadi kita mau kemana nih ya? Keberangkatan nggak ada kejelasan, yang mau membawa kita nggak ada orangnya. Ya gimana tuh rasanya? Ya itulah gambarannya kurang lebih. Oke, jadi memang ini memang all about money sebenarnya. Jadi ternyata si Pak Jagur ini selain narik uang dari santri, nah juga buka donasi. Nah, benar tuh, benar. Jadi ini tuh orang-orang yang mau diberangkatin ke Yaman ini jadi senjatanya. Jadi gini bahasanya. Ada santri kami yang mau berangkat ke Yaman, butuh bekal. Ya, benar. Kami membuka donasi bagi para donatur yang ingin membantu anak-anak santri kami yang berangkat. Itu ada beberapa yayasan yang masuk donasi ke dia. Pokoknya agak banyak lah ya. Banyak banget. Tapi ya ternyata tidak ada sedikit pun yang ke santri-santri ini. Jadi intinya, dan ini teman-teman ya, Pak Jagur ini udah tua, udah 60-an ya ada ya? Enggak, masih muda, 40? 40. Oh, 40-an. 40. Cuma rambutnya aja putih. Ah, ya? iya benar. Rambutnya putih, 40-an. Itu udah tua gitu. Udah 40 tuh kan lagi matang-matangnya, tapi masih melakukan hal seperti ini gitu. Nah, setelah itu, setelah beres memang ada beberapa yang masih husnudzon, mungkin apa. Ada beberapa juga memang yang suudzon, tapi Anda mah dari awal juga udah suudzon. Makanya kalau sih sempat suzon juga, suzon. Soalnya banyak penundaan gitu. Banyak penundaan yang gak logis alasannya, seperti tadi ada pernikahan ya. Yang gak logis lah gitu. Dan memang suudzon teman-teman juga terbukti kan, kita gak berangkat jadinya. Benar. Jadi Ana juga udah ngajar di yang lain, Ana bilang, "Ya udah, kalau Ana gak ke Yaman, Ana nikah." Ternyata bener, alhamdulillah, nanti tanggal 28 Maret ya Ana nikah. Alhamdulillah. Nah, oke. Terus ada masalah lagi, masalah paspor. Kami udah buat paspor, beberapa dari kami udah buat paspor. Ana udah setorin paspor Ana. Nih paspor Ana. Antum juga udah setorin. Udah semua. Antum juga udah setorin. Ternyata dia tuh tidak hanya menipu kita, ternyata menipu juga travelnya. Gimana tuh? Coba ceritain. Patan ceritaan. Antum lah. Nah, jadi korbannya itu ganda gitu kan. Bukan cuman santrinya yang jadiin korban, orang lain juga jadi korban. Donatur, travel, orang tua santri. Ya banyak lah gitu ya. Ibu dapur. Jadi travel itu kan travelnya inilah, travel memberangkatkan aslinya buat turis lah gitu kan, bukan khusus buat menuntut ilmu lah, bukan. Nah, tapi pada saat itu dia juga bisa ngurusin untuk berangkat ke luar negeri, termasuk Mesir ya, ke Turki, dan salah satunya ke Yaman. Nah, si Pak Jagur ini mengerjain si travel ini ya. Karena si travel ini baiknya apa? Mereka itu ketika ada yang daftar buat ke luar negeri, paspornya dimintain dulu ya, kasih paspor, kirim, kemudian mereka ngurusin visa sampai jadi ya. Itu baiknya travelnya, dibikin sampai jadi dan belum dibayar, bayarnya setelah jadi visa. Nah, modal kepercayaan gitu. Akhirnya travel ini minta semua paspor yang mau berangkat. Nah, kan dia yakin ini ustadz nih ya, dari face-nya juga face ustadz lah, masa mau ngerjain kan bohong.
Akhirnya masuklah paspor semua 13 itu. Dibuatlah sama travel itu sekitar 9, ya 9. Hanya karena travel ini sempat juga mencium aroma-aroma busuk gitu kan, aroma kurang sehat lah ya, bakal ada hal-hal negatif. Akhirnya pada saat pengurusan sampai 9 itu di stop sama travel ya, ditanyain ya, bisa nggak dibayar sebagian dulu ya. Ternyata si Pak Jagur ini nggak mau membayar sepeser pun ya, maunya harus jadi semua gitu ya. Tapi si travel juga pada saat itu dia sedang kekurangan biaya ya, jadi minta dibayar dulu sebagian, kemudian saya lanjutkan pengurusan sampai 13. Nah, termasuk salah satu paspornya Ustadz Deswara ini. Ya, dia masuk dalam deretan yang tidak masuk 9 itu. Iya. Ya, makanya dia paspornya ketunda gitu. Nah, jadi si traveling udah bikin 9 visa, ngabisin duit sekitar 40 jutaan kalau informasinya itu. Dan tidak dibayar sepeser pun dengan si Pak Jagur ini. Malah kami dikenain imbasnya. Nah, inilah kena imbasnya ternyata. Jadi kita kan udah gak berangkat nih, udah yakin gak berangkat, udahlah ini ternyata kita udah tahu ini adalah penipu. Nah, kita dong ingin berusaha, beberapa santri ini berusaha untuk mengambil paspornya kembali. Nah, benar. Akhirnya harus gimana? Harus ditebus. Nah, dan si Pak Travel ini tidak mau tahu menau. Ya. Pak, kami ini korban. Ya saya juga korban gitu kan. Sama-sama korban. Kita sama-sama korban. Anta kehilangan uang, saya juga kehilangan uang, malah lebih banyak katanya. Oh iya. Nah, jadi dia nggak mau rugi. Kalau pengen paspornya, berarti ente harus bayar visa yang saya bikin. Waduh, iya. Jadi maju kena, mundur kena. Tapi akhirnya alhamdulillah juga kebayar. Alhamdulillah bisa kebayar. Paspornya udah di tangan lagi, juga antum juga alhamdulillah. Nah, akhirnya mereka berdua ini ternyata tidak menyerah. Nah, kita sekarang masuk ke cerita perjuangan Kiaman yang aslinya nih. Nah, pas udah antum tahu ketipu tuh, antum apa yang dipikirkan, terus rencana setelah itu apa? Nah, awalnya itu Yaman tuh bukan opsi saya awalnya. Opsi saya itu Madinah ya. Pengen ngejar Madinah. Tapi karena yang di depan mata peluang ada Yaman, ya udahlah saya maksimalkan Yaman. Dan yang menjadi beban moral paling tinggi buat saya pribadi ya, dan mungkin juga buat teman-teman, pada saat itu kita udah pada ngomong ke teman-teman, ke keluarga, ke saudara, saya ini mau ke Yaman gitu kan. Ya siapa sih yang nggak seneng bakal ke Yaman, bakal belajar gitu kan. Nanti keluarnya jadi apa? Jadi LC sih katanya. Iya. Nah, jadi pada seneng, pada cerita lah, minta doa restu istilahnya. Nah, karena kita udah terlanjur ngomong ya ke keluarga, teman-teman, jadi beban moral itu ada di pundak kita. Jadi kita berembuk sama teman-teman, jangan menyerah ya. Kita gagal di tempat ini, coba kita cari tempat lain untuk bisa berangkat ke Yaman. Dan alhamdulillah diberi kemudahan bisa berangkat ya. Pada saat itu Ana tuh ketika waktu itu udahlah, pokoknya karu-karuan lah pikiran. Gimana caranya saya harus dapat donatur gitu ya, karena kalau dari pribadi ya saya nggak bisa berangkat kalau dari uang pribadi, karena kemarin tawaran beasiswa, berarti saya harus cari beasiswa lagi. Nah, berarti tempat lain. Alhamdulillah saya coba chat semua orang gitu kan, entah lewat Messenger, lewat WhatsApp, lewat DM Instagram, cari gimana caranya bisa berangkat ke Yaman, dapat donatur gitu. Alhamdulillah dengan saya lempar itu ya, kayak semacam proposal lah, tapi proposal digital yang kata-kata gitu aja. Alhamdulillah ada yang nyangkut gitu ya, nyangkut di salah satu ustadz saya juga, pernah belajar sama beliau di salah satu Mahat Bekasi. Ternyata beliau ini punya jamaah gitu, punya jamaah di sebuah kompleks, yang mana kompleks ini ternyata orang-orang berada gitu, pebisnis ya, para pejabat. Nah, dia ini melemparkan di kajiannya, ini ada nih murid-murid saya nih ya, 4 orang, karena waktu itu kami berempat sama-sama alumni dari sana. Ditawarin lah, dan alhamdulillah ada beberapa jamaah yang respect gitu ya, mereka pengen mendonasikan hartanya untuk orang yang ingin belajar. Nah, akhirnya ustadz kami menjadi wasilah, menjadi perantara untuk kami bisa mendapatkan
donasi dari para jamaah-jamaahnya. Dan prosesnya itu panjang, nggak sehari 2 hari. Kami yang menetap di Garut harus seminggu itu bisa 3 kali mungkin bolak-balik Garut Bekasi, Garut Bekasi, Garut Bekasi. Ya sampai uang juga tekor gitu kan. Yang mana kita belum ada gambaran apakah betul bisa keterima atau enggak. Ya intinya yang kita punya habiskan aja dulu, maksimalkan buat ngedapatin. Gimana hasilnya nanti ya terserahlah nantinya gimana. Dan kita yakin hasil pasti akan selaras dengan perjuangan. Nah, gitu. Jadi intinya sekarang udah ada, kalau sekarang kan udah ada penerangan ya. Gak apa-apa mungkin sekaligus promosi travelnya apa? Nama travel yang akan memberangkatkan sekarang? Ya, jadi berangkat lewat Travel Safari. Safari Tours. Dan itu Ustadz siapa? Ustadz Lutfi Abdul Jabbar. Ustadz Kantornya Lutfi di Bogor. Oke, dan jadi Anda juga sempat lihat IG-nya Safari Tours. Jadi Safari Tours itu membuka keberangkatan ke Yaman dengan biaya berapa? Kemarin itu 26 juta. 26 juta. Nah, jadi teman-teman sebenarnya kalau ini kita tahu ya Yaman itu sebenarnya banyak jalan ya. Banyak. Suruh ini, travel ini, travel ini. Yang penting punya duit aja, yang penting punya duit. Nah, intinya duit. Jadi kalau ada yang menawarkan gratis itu siapa yang nggak mau? Ternyata ini kalau yang di sini itu ternyata menipu. Akhirnya Rijal dan kawan-kawan itu ke Safari Tours berusaha nyari donatur. Jadi ngebagiin proposal gitu ya. Benar. Chat ke ustad, nyangkut satu, dapat di situ. Atau dapat yang lain? Dapat di situ. Dapat di situ ada MOU apa aja tuh? Nah, MOU kalau saya pribadi itu MOU-nya harus ada pengabdian. Pengabdian berapa lama? Awalnya 2 tahun. Ya. Pada saat wawancara, si pewawancara ini ngomong ya kurang pas lah kalau cuma 2 tahun. Harus 3 tahun katanya. Terus. Akhirnya Mau. katanya gimana masa antum ngabdi 2 tahun. Satu angkatan belum selesai, antumnya keluar gimana gitu. Jadi harus 3 tahun dulu biar satu angkatan selesai gitu. Oh gitu. Nah, jadi ya udahlah karena ya saya dikasih dibantu kan. Ya mau nggak mau saya harus bisa memberikan feedbacknya gitu kan. Ya ngabdi 3 tahun nggak masalah lah. Karena juga digaji katanya. Iya. Oh iya tuh. Jadi antum tuh alhamdulillah dapat donatur itu membiayai keberangkatan. Iya. Membiayai selama di sana juga. Iya. Dan antum pulang ngabdi di situ dan digaji. Iya benar. Tuh untung itu mah. Dan pondoknya udah jadi, udah jalan lah. Wah benar. Oke, Fathan gimana? Antum duit dari mana tuh? Kalau saya awalnya pas kehilangan udah nggak ada harapan itu ya. Saya tuh awalnya nggak ada mau niatan lagi berangkat. Udah putus asa ya udah kerja aja cari. Udah terlena lah dengan dunia istilahnya. Pokoknya saya habisin waktu itu di rumah keluarga. Wah pokoknya Di Bekasi tuh? Di Depok. Oh Depok. Nah tuh saya udah kayak lupa lah yang namanya muka Yaman tuh niatan awal. Oh iya lupa. Jadi kerja itu tuh ya langsung. Kerja lagi lanjut lagi kerja yang sebelumnya. Tahu-taunya teman ngechat nih bilang Tan di mana di Depok. Mau nggak ikut kita ke silaturahmi ke ustadz kita di tempat ini yang dari alumni Bekasi kan salah satu mahat. Ya udah saya ikut boleh nggak? Bilang oh ya boleh. Niatan saya itu mau silaturahmi doang. Mau ketemu ustadz karena sebagai thalabul ilmi kan harus sering silaturahmi kan. Nah, niatnya itu doang. Tahu-taunya mereka bertiga ini mau lagi apa namanya Kak? Ngelobi untuk lagi wawancara untuk yang dapat donatur. Hanya okay. anak sendiri yang nggak ada wawancara, nggak ada namanya itu dapat dapat donatur nggak ada belum ada tuh. Tahu-taunya udah ketemu ustadz ditanya nih Fatan mau kemana gitu, mau ikut juga ke Yaman. Mau ustadz, tanyakan nggak ada dana. Qadarullah ustadznya bilang gini malamnya, ya udah nanti saya tanya jamaah ada nggak yang mau juga kasihkan donatur buat antum. Alhamdulillah Ustaz kalau misal ada, kalau nggak ada juga nggak apa-apa karena saya udah nggak berharap, itu udah hilang putus asa udah. Saya malas namanya dengar Yaman apaan sih gitu kan. Malas. Tahu-taunya habis sholat subuh dipanggil sama Ustadz. Tan sini Tan. Alhamdulillah ana dapat 1 donatur. Dan beliau tuh mau bayarin full ya? Enggak. Dapat uang, dapat donatur. Uang cash. Dapat uang cash, dapat bantuan sekitar 15 juta. 15. Dapat. Saya kaget. Nah, Sat, serius, Sat? Iya, serius ini dapat 15 juta.
antum usahain lagi kalau bisa sisanya buat antum. Saya mikir nih, aduh uang nggak ada nih, udah habis. 30 berapa? 26. Oh 26 berarti 26. kurang tuh 11 lagi. 11 juta. Terus. Nah, habis itu pusing nih mau cari kemana. Karena sebelumnya kan udah minta ke keluarga juga, sama kayak beliau udah kabarin mau ke Yaman ke Ratus ini. Aduh, hilang muka ini udah. Hilang malu udah malu banget, guys. Terus mana selanjutnya lupa. Coba. Jadi duit 11 juta itu dari mana gitu? 11 juta. Oh, Ya udah kita suruh ngalir aja karena prosesnya masih ada beberapa bulan. Ya udah jalanin aja dulu gitu kan. Jalanin aja Sambil dulu. nyari-nyari tambahan. Dan kata teman juga sementara nanti misalnya kalau kurang nanti kita bisa patungan. Mereka bertiga nih. Oh iya. Kan bilang nanti kita bantu antum kasih lunasin. Nah, antum juga jangan katanya malas-malas, antum cari juga. Masa kita yang cari antum malas-malas? Oh iya benar. Dan alhamdulillahnya pas suatu saat beliau nih pulang kampung. Pulang kampung ke Sulawesi. Orang Kendari ya, orang Kendari. Orang Kendari pulang. Nah, dia tuh istilahnya pamit lah sama keluarga, sama guru-guru, teman-teman juga tuhnya pernah ketemu di sana. Nah, beliau kabarin, saya mau berangkat juga sama teman satu, tapi beliau belum punya dana, masih belum cukup. Nah, ini salah satu ustadz kita nih dulu waktu belajar di sana. Terus ditanya berapa kurangnya? 11,5 kalau nggak salah ya. 11,5 kalau nggak salah, 11,5. Ya udah, ustadz itu langsung nanyain ke jamaahnya juga kalau nggak salah kan. Terus dia bilang, minta ini. Udah kasih aja proposalnya, coba saya bantu sebarin gitu. Saya bikin proposal. Jadi bukan dia yang ngebantu sih. Jadi dia jadi wasilah lah. Jadi wasilah lagi dari ustadz kita yang di sana. Dapatlah itu langsung dikasih 11,5 langsung ditransfer. Ini Antum bikin proposal dulu. Ana bikin proposal. Kasih ustadz tersebut. Kasih ustadz langsung. Ini 11,5 ditransfer. Itu nggak sampai semalam tuh. Nggak sampai semalam. Nggak sampai sehari. Ba'da maghrib ngasih sekitar jam 9-an lah. Dapat langsung cair. Masya Allah. Pada saat itu langsung 26 juta dapat. Alhamdulillah. Nah, setelah itu udah bayar ke travel lunas. Ke safari lunas. Tinggal nunggu. Ini guys lagi nyari lagi siapa tahu ada kan. Buat bekal. Oh iya bener, mudah-mudahan video ini jadi wasilah nih. Cari pegangan guys, siapa tahu sampai di Yaman kan saya nggak punya apa-apa. Makan pasir. Ya, tunggu. Soalnya ini bener. Rijal nih kan dapat uang keberangkatan plus di sana juga dapat. Insyaallah. Nah, ini Fatan nih. Oh iya, Fatan dapat juga untuk bulanan. Alhamdulillahnya dari donatur lain, Oh. jamaah yang lain. Iya. Nah, alhamdulillahnya gitu guys. Siapa tahu ada tambah-tambahan guys lah. Sedekah sama penanti ilmu. Gitu ceritanya. Jadi bener ya anak, wah dapat pelajaran ini. Kebayang teman-teman kebayang nggak barusan Rijal tuh? Rijal tuh cuma bikin proposal, chat aja ustad-ustadnya gitu ya. Bener. Intinya satu, tebelin mukanya. saya udah bilang, udahlah saya terlanjur malu sekalian gitu kan. Iya. Jadi emang udah ngomong ke teman-teman mau ke Yaman. Ana juga termasuk yang ngomong sama teman-teman sih, tapi alhamdulillah gak terlalu banyak. Jadi gak jadi, ya bilang aja lah anak korban ditipu gitu. Jadi intinya ini sekarang kita ada di tanggal 16, besok nih Rijal dan Fatan ini berangkat ke Jakarta. Ya, Jakarta. Berangkat ke Jakarta. Besok 17. Terus berangkat dari Jakartanya ke sana ke Turki dulu tanggal 21. Jam 21-an malam lah. Mudah-mudahan nyampe di Yaman tuh tanggal 23 di jadwal tuh ya. 23 sore kalau nggak salah. Nah, itu teman-teman. Jadi lah kita doakan mudah-mudahan ini cerita kami nih. Cerita Ana, cerita Rijal, cerita Fathan. Nanti kita nih udah antum balik dari Yaman nonton video ini ketawa-ketawa gitu biar jadi kalau diceritain sekarang kan jadi masih ada banyak ingatan. Tapi kalau antum udah ke Yaman itu udah lupa dan nonton ini jadi inget lagi. Iya dulu kita jadi history buat kami nih. History 4 tahun ke depan seperti apa gitu seperti kan. apa nanti. Jadi terima kasih teman-teman, doakan saya mau nikah. Ya amin, dimudahkan lah insyaallah. Mudah-mudahan dimudahkan. Dan ini Rijal juga sebenarnya dia mau menikah juga kalau ditanya mau mah, tapi udah roguahnya terhadap ilmu lebih besar. Wah, dan ternyata berhasil. Dan kalau termasuk motivasi juga bagi teman-teman lulusan SMA apa mau ke Yaman nih, butuh duit. Ini nih Rijal nih. Itu sebar proposal doang dapat. Fathan
Patan apa dapatnya? Jadi berteman sama orang-orang kayak Rizal ini. Berteman sama orang-orang soleh. Kan tadinya Patan nggak ada niat sebenarnya kan. Tapi gara-gara diajak teman-teman, terus lihat teman-teman, jadi intinya berjuang, berteman dengan orang-orang soleh yang sama banyakin doa. Banyakin doa. Insya Allah dikasih kemudahan. Dan kalau Ana sekarang di akhir video nih, Ana bocorkan Pak Jagur tadi yang kita bicarakan itu adalah Nur Afif namanya. Nur Afif namanya. Jadi antum harus berhati-hati, dan ini Ana tahdir aja dia. Jadi dia tuh kita gak tahu aslinya dari mana. Dia tuh tinggal pun kita gak tahu di mana. Yang kita tahu sih di Tasik tinggalnya. Dia tuh berpindah-pindah, banyak pindah-pindah dan banyak ngelobi. Orang punya tempat kosong, ngelobi gimana kalau kita bikin pondok, kasih santrinya, ngelobi tapi ternyata akhirnya seperti ini. Nur Afif, nah kalau di Facebooknya tuh Mahat Tahfidz Darul Hijrah, tapi kayaknya udah ditutup dia, udah ditutup. Dan bagi para donatur yang kayaknya kita sempat dengar kabar sih, setelah kita ditipu pun masih donatur tuh masih ada yang ngalir. Benar. Nah mungkin dengan video ini mudah-mudahan sampai berhati-hati. Dan kalau dia sendiri yang nonton nih, Nur Afif sendiri yang nonton, kalau Anda tuh dari semenjak tanggal 23 itu tuh belum ketemu lagi. Padahal kalau Anda ketemu, Anda tuh mau sampaikan antum tuh udah tua, udah 40 tahun ke atas, masa mau seperti ini terus gitu. Benar. Padahal Anda kenapa agak percaya dikit, karena memang bacaannya tuh agak bagus. Benar. Karena memang katanya lulusan pondok katanya dan lain sebagainya, Nur Afif ini. Dan mudah-mudahan ya sih, saya mah selalu berdoa ya. Jadi gak sebenarnya gak apa juga ya, gak dendam juga sih sebenarnya. Saya berdoa mudah-mudahan dapat hidayah aja. Amin. Dan semua yang pernah jadi santrinya mudah-mudahan juga diberikan jalan menuju kemudahan, menuju surganya Allah. Amin. Pesan terakhir buat teman-teman sekalian, jika kalian punya cita-cita, maka jangan pernah berhenti dengan satu ujian. Karena di balik satu ujian bakal ada banyak kemudahan yang akan Allah berikan. Oke, Dan apa lanjut manfaatan. Kalau saya pesan kesannya cuman ini sih, perhatikan pergaulan, pertemanan. Karena dengan siapa kamu berteman, maka kalian akan seperti dia gitu. Bagaikan ini aja, kayak berteman sama penjual parfum, kalian akan dapat harum-harumnya walaupun nggak beli kan. Percikannya tuh kalau berteman sama bagaikan pekerja kayu besi gitu kan. Kayu besi. Pekerja pandai besi. Nah, besi. Nah, kalian dapat paling kayak baunya yang besi, sangat bau, asap apa gitu, percikan apinya mungkin. Nah, mending gitu sama penjual parfum. Tapi bukan penjual parfum beneran, maksudnya bagaikan. Jadi pintar-pintar cari teman yang bisa mengingatkan kalian terus kepada Allah, mengingatkan kalian sholat, udah tinggal di sholat. Nah, itu aja mungkin. Oke, terima kasih kawan-kawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah. See you next time.